Renungan Harian Katolik, Jumat 2 September 2022. Kehormatan besar menjadi hamba Kristus. Hal berpuasa dan kehidupan baru di dalam Yesus. Bacaan pertama. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, hendaknya orang memandang kami sebagai hamba Kristus dan pengurus rahasia Allah. Yang dituntut dari pengurus yang demikian ialah bahwa mereka nyata-nyata dapat dipercaya. Bagiku sedikit sekali artinya, entah aku dihakimi oleh kalian, entah oleh suatu pengadilan manusia. Malahan aku sendiri tidak menghakimi diriku. Memang aku tidak sadar akan sesuatu, tetapi bukan karena itulah aku dibenarkan. Yang menghakimi aku ialah Tuhan. Karena itu, janganlah menghakimi sebelum waktunya, yaitu sebelum Tuhan datang. Dialah yang akan menerangi juga apa yang tersembunyi dalam kegelapan. Dialah pula yang akan memperlihatkan apa yang direncanakan di dalam hati. Pada saat itulah, tiap-tiap orang akan menerima pujian dari Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Inilah Injil suci menurut Lukas. Sekali peristiwa, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat berkata kepada Yesus, "Murid-murid Yohanes sering berpuasa dan sembahyang. Demikian pula murid-murid orang Farisi. Tetapi murid-muridmu makan dan minum." Yesus menjawab, "Dapatkah sahabat mempelai disuruh berpuasa selagi mempelai itu bersama mereka? Tetapi akan datang waktunya, mempelai diambil dari mereka. Pada waktu itulah mereka akan berpuasa." Yesus mengatakan juga suatu perumpamaan kepada mereka. Tiada seorang pun mengoyakkan secari kain dari baju yang baru untuk menambalkannya pada baju yang tua. Sebab jika demikian, yang baru itu pun akan koyak. Apalagi kain penambal yang dikoyakkan dari baju baru tidak akan cocok pada baju yang tua. Demikian juga, tiada seorang pun mengisikan anggur baru ke dalam kantong kulit yang tua. Sebab jika demikian, anggur baru itu akan mengoyakkan kantong tua itu. Lalu anggur akan terbuang dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur baru harus disimpan dalam kantong yang baru pula. Dan tiada seorang pun yang telah minum anggur tua ingin minum anggur yang baru. Sebab ia akan berkata, "Anggur yang tua itu baik." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Renungan bacaan pertama. Kehormatan besar menjadi hamba Kristus. Konotasi menjadi hamba biasanya adalah orang yang rendahan. Namun bagi Paulus, menjadi hamba Kristus merupakan suatu kehormatan besar, karena artinya dia sungguh dapat dipercaya dan dapat mengetahui rahasia Allah. Dan bagi Paulus, penilaian dan penghakiman manusia buat dirinya tidak dianggapnya berarti. Dia pun tidak menghakimi dirinya sendiri. Yang terpenting baginya adalah penghakiman Tuhan, Sang Hakim sejati yang paling adil, yang mengetahui kebenaran dan yang mengetahui apapun yang disembunyikan manusia. Tuhan adalah segalanya buat Paulus. Belajar dari Paulus, sudahkah kita setidaknya meluangkan waktu untuk Tuhan? Sudahkah kita merasa terhormat, dipercayakan tanggung jawab, melakukan karya-karya kebaikan untuk Tuhan? Renungan bacaan Injil.
hal berpuasa dan kehidupan baru di dalam Yesus. Saat para murid Yesus berpuasa, tradisi Yahudi mempunyai kewajiban berpuasa. Mereka heran mengapa murid-murid Yesus tidak berpuasa. Jawaban Yesus mengingatkan pada pernyataan Yohanes sendiri, yang melukiskan pelayanan Tuhan kita sebagai pesta pernikahan. Yesus adalah mempelai laki-laki, umat Tuhan adalah mempelai perempuan, dan para murid Yesus adalah sahabat-sahabat mempelai laki-laki. Selagi sang mempelai laki-laki masih bersama dengan mereka, tentu para sahabat mempelai bersuka cita dan tidak berpuasa. Namun pada saat sang mempelai laki-laki diambil dari mereka, pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Berpuasa secara benar dilakukan karena duka cita, bukan karena kewajiban belaka. Motivasi berpuasa. Tujuan berpuasa dan juga berpantang dalam Katolik adalah sebagai wujud pertobatan, mengendalikan diri, penyangkalan diri, dan turut ambil bagian dalam sengsara Yesus Kristus, membangun empati kepada orang yang menderita, dan meningkatkan rasa syukur atas berkat Tuhan yang selama ini kita anggap biasa. Kita harus memiliki motivasi yang benar dalam berpuasa, bukan hanya sekedar menjalankan ritus keagamaan belaka. Kehidupan baru di dalam Yesus. Yesus memberi kiasan bahwa anggur baru harus disimpan di dalam kantong yang baru juga, agar terpelihara kedua-duanya. Dan jangan mengisi anggur baru ke dalam kantong tua, karena akan terkoyak kantongnya. Maksudnya adalah, Yesus datang bukan untuk sekedar menambalkan atau menambahkan sesuatu yang baru kepada ajaran agama yang lama. Ajaran Yahudi sudah berubah makna menjadi tradisi-tradisi buatan manusia yang malah menjauhkan mereka dari Allah. Yesus menegaskan bahwa kerajaannya yang baru sudah tiba. Barang siapa ingin mendapat bagian di dalam kerajaannya yang baru itu, ia harus meninggalkan semua pemahaman dan sikap hidup yang lama, lalu menerima Kristus dan menjalani kehidupan baru di dalam jalan kebenarannya. Sekiranya kita meninggalkan kebiasaan lama yang buruk dan yang tidak sesuai iman kita kepada landasan ajaran Kristus, Juru Selamat kita. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami mau menyambut-Mu dan menjalani kehidupan baru bersama-Mu. Kami mau meninggalkan kebiasaan lama yang buruk dan kehidupan lama yang penuh dosa. Kami mau memahami landasan ajaran-Mu dengan lebih baik lagi, sehingga hidup kami sesuai kehendak-Mu dan beroleh keselamatan-Mu. Amin.